إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan jadilah kalian sebagai sebuah umat yang berdakwah kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyeru kepada kita semuanya agar kita senantiasa berusaha untuk menjadi umat yang mendakwahkan kebaikan, yang mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan memperingatkan serta melarang dari perbuatan yang mungkar. Dan inilah salah satu prinsip di dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat yang terbaik adalah mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Sehingga inilah prinsip Islam yang hendaknya kita tegakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kaum mukminin dan mukminat, mereka adalah wali sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Mereka saling mengajak kepada yang ma'ruf dan memperingatkan dari yang mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah
dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa dari kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, hendaknya merubah dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Maka dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar mereka menegakkan ingkarul munkar, merubah dari sebuah kemungkaran yang mereka ketahui atau yang mereka lihat. Dan hendaknya ini yang kita hidupkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dan di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala engkau melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya engkau berusaha untuk mengingkarinya, maka hendaknya engkau berusaha untuk merubahnya sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirimu. Dan jangan sampai, wahai saudaraku, engkau menjadi seseorang yang tatkala melihat atau mengetahui sebuah kemungkaran, engkau malah mendiamkannya, engkau malah membiarkannya, seakan-akan engkau ridha dengan kemungkaran tersebut, dan engkau diam, bahkan menutup mata seakan-akan engkau tidak melihat kemungkaran tersebut. Wal'iyadu billah. Maka perhatikanlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel, Allah azza wa jalla berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Telah dilaknat mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Maka pertanyaannya, apa sebab sehingga Bani Israel mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di antara sebabnya Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Adalah mereka orang-orang yang tidak melarang dari sebuah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Sungguh amatlah buruk apa yang mereka lakukan ini. Maka perhatikanlah, apa sebab kenapa Bani Israel mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sebabnya, karena mereka meninggalkan ingkarul munkar, membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka, wal'iyadu billah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan ingkarul munkar merupakan salah satu sebab dari datangnya laknat Allah, merupakan sebab dari dijauhkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang ayat yang kita nukilkan tadi, wa fi dzalika dalilun ala wujubin nahyi 'anil munkar wa fi dzalika dalilun ala wujubin nahyi 'anil munkar wa anna tarkahu sababun lil la'ni wa tardi 'an rahmatillah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan dalam ayat ini menunjukkan kewajiban dari melarang dan mencegah kemungkaran, dan bahwasanya meninggalkan ingkarul munkar merupakan sebab dari laknat dan dari dijauhkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan prinsip ini, mengingkari kemungkaran sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan kemampuan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahai saudaraku hafizakallah, maka tatkala dirimu iyadan billah terjatuh dalam sebuah kemungkaran, kemudian datang salah seorang dari saudaramu mengingatkanmu, datang salah seorang saudaramu menegurmu dan menasihatimu, maka terimalah nasihat tersebut. Janganlah engkau malah marah
atau engkau malah tersinggung dan membenci saudaramu tersebut, bahkan hendaknya engkau berterima kasih kepadanya, karena itu merupakan wujud kepedulian dan perhatian saudaramu terhadap dirimu. Demikian pula, wahai para orang tua, waffaqakumullah, tatkala salah seorang dari anak kita terjatuh dalam sebuah kemungkaran, kemudian ada dari saudara kita yang menegakkan ingkarul munkar, menasihatinya, menegurnya, dan merubah kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka hendaknya jangan sampai kita marah, jangan sampai kita tersinggung atau bahkan membenci saudara kita. Bahkan sebaliknya, hendaknya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada saudara kita tersebut, karena itu merupakan wujud kasih sayangnya kepada anak-anak kita, dan itu merupakan wujud perhatian dan kepeduliannya kepada kita dan anak-anak kita. Karena kalau bukan saudara kita, kepada siapa lagi kita mengharapkan adanya teguran? Kepada siapa kita akan mengharapkan adanya nasihat dan bimbingan tatkala terjadi sebuah kemungkaran? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran, sungguh sangat disayangkan. Betapa jarang kita mendapatinya. Betapa sedikit dari kaum muslimin yang menegakkan ingkarul munkar tersebut. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Syekh Muhyiddin rahimahullahu taala, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, wa'lam anna babal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar qad dayya'ahu aktharuhu في أزمان متطاولة ولم يبقى منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. Ketahuilah bahwasanya bab amar ma'ruf nahi munkar kebanyakannya telah ditelantarkan, kebanyakannya telah dilalaikan, dan tidaklah tersisa darinya di zaman-zaman kita ini kecuali sedikit darinya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, فَإِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ عَمَّ الْعِقَابُ الصَّالِحِ وَالطَّالِحِ وَإِذَا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِ الظَّالِمِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ. Dan apabila kerusakan, keburukan, dan kebobrokan telah menyebar, maka tunggulah hukuman dari Allah akan meluas, baik kepada orang yang saleh ataupun yang thaleh. Wa idza lam ya'khudhu 'ala yadi zalim, dan apabila mereka tidak menggenggam tangan orang yang zalim, menahan orang yang melakukan kezaliman, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'adzab, maka khawatirkan akan datangnya azab Allah secara umum, secara meluas. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akibat dari meninggalkan ingkarul munkar akan meratanya azab Allah Subhanahu wa taala tatkala turun, yang akan mengenai tidak hanya orang-orang yang fajir, tidak hanya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, tidak hanya mereka orang-orang yang berbuat kemungkaran, bahkan orang-orang yang saleh, mereka ahli ibadah juga akan merasakan dari azab Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka meninggalkan ingkarul munkar. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan prinsip ini dan kita berusaha untuk menegakkan ingkarul munkar tatkala kita melihat kemungkaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang hendak menegakkan ingkarul munkar, mengingkari suatu kemungkaran,
hendaknya dia memperhatikan rambu-rambu dan kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa yang dinukilkan dari sebagian salafun salih. Di antaranya dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi thalathu khisal. Tidaklah mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, melainkan seseorang yang padanya ada 3 sifat. Rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Adlun bima ya'mur wa adlun bima yanha. Alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Yang pertama kata beliau rahimahullah, rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Lemah lembut tatkala seorang mengajak kepada yang ma'ruf, dan lemah lembut tatkala seseorang mengingkari atau melarang dari sebuah kemungkaran. Yang kedua kata beliau, adlun bima ya'mur wa adlun bima yanha. Hendaknya seorang memiliki sikap adil tatkala mengajak kepada yang ma'ruf dan tatkala melarang dari kemungkaran, sehingga dia tidak pilih kasih, dia tidak tebang pilih, dia bersikap adil tatkala melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Karenanya seseorang memiliki ilmu, berilmu tentang apa yang dia perintahkan, tentang apa yang dia serukan, dan berilmu akan sesuatu yang dia larang, akan sesuatu yang dia ingkari tersebut, dia memiliki ilmu atasnya. Sehingga ini diantara 3 sifat yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang yang melakukan ingkarul munkar. Demikian pula dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya'muru birrifqi wal khudu' fa in sami'uhu ma yakrah la yaghdab fala yaghdab fayakunu yuridu an yantasira li nafsihi. Hendaknya mengajak kepada yang ma'ruf dengan kelemah lembutan dan penuh kerendahan diri, sehingga apabila dia memperdengarkan, dia mengatakan sesuatu yang dibenci oleh seorang yang dia nasihati, maka dia tidak akan marah. Karena tatkala seorang marah atau tersinggung, maka dia akan menolak karena menginginkan untuk menolong dan menjaga dirinya. Demikian pula Imam Muhammad rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, an-nasu muhtajuna ila mudarah, bahwasanya manusia ini mereka butuh sedikit dari basa-basi. Wa rifqul amri bil ma'ruf bila ghillah illa rajulun mu'linun bil fisqi fala hurmatalah. Dan mengajak dan lemah lembut ketika mengajak kepada yang ma'ruf tanpa sikap kasar dan keras, kecuali kepada seorang yang terang-terangan melakukan kefasikan, maka tidak ada kehormatan baginya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa kana ashabun Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu idza marru biqaumin yarawna minhum ma yakrahun yaqulun mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah. Dan adalah para sahabat, para murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala mereka melewati suatu kaum dan mereka mendapati pada kaum itu sesuatu yang dibenci, yang hendak mereka ingkari, maka mereka mengatakan mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Sehingga ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian dari nukilan salaf di dalam perkara ingkarul munkar. Sehingga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dan memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kita, di lingkungan kita, di kaum muslimin secara umum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mengamalkannya, dan termasuk orang-orang yang melarang dari kemungkaran dan meninggalkannya. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر الكفار وأعداء الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى واحفظهم من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء. اللهم طهرها وطيبها وصحها وارفع بلاءها يا الله. اللهم اشف المرضى والمصابين بقرانا. اللهم اشف المرضى والمصابين بقرانا وفرج عنا وعن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.